Langkah mengejutkan Atalia Praratya melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung telah dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama. Namun, langkah Atalia tersebut mendapat beragam tanggapan. Pasalnya, selama ini ketika Ridwan Kamil dihantam berbagai masalah, Atalia tampak setia mendukungnya. Bahkan termasuk prahara Ridwan Kamil menghadapi tudingan Lisa Mariana terkait anak dan dugaan adanya hubungan mereka di masa lalu. Namun, ada pula pihak yang mengaku tidak kaget dengan langkah Atalia tersebut. Pasalnya, tanda-tanda ke arah prahara rumah tangga sudah sempat menyeruak di tengah prahara Ridwan Kamil versus Lisa Mariana. Tanda-tanda apakah gerangan yang terjadi ketika itu? Benarkah Atalia pernah menyampaikan curhat kepada Ayu Aulia soal betapa pusingnya ia sebagai istri menghadapi masalah yang membelenggu suaminya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca gaduh berbagai persoalan yang dihadapi Ridwan Kamil selama ini, sikap Atalia Praratya sang istri yang sebelumnya selalu mendukung sang suami, kini justeru sebaliknya. Atalia telah melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Hal itu telah dibenarkan oleh Pengadilan Agama Bandung kepada sejumlah media. Kuasa hukum Ridwan Kamil, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, menyebut prahara rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia sebagai cobaan yang maha berat. Ia berharap Ridwan Kamil bisa menghadapinya dengan sabar. Namun Muslim mengaku pihaknya tidak ditunjuk oleh Ridwan Kamil untuk menangani perkara perceraian rumah tangganya. Ia hanya mengurus prahara hukum Ridwan Kamil dalam menghadapi Lisa Mariana yang kini masih berproses di Mabes Polri. Muslim mengaku tetap mendukung Ridwan Kamil agar bisa menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Maka seperti inilah penjelasan kuasa hukum Ridwan Kamil. Kami tidak merespon terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Kenapa? Karena Pak RK menunjuk kami kuasa hukum untuk kasus yang di Bareskrim maupun di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, terkait dengan yang kasus di Bareskrim maupun yang di Pengadilan Negeri Bandung, nggak ada masalah. Tapi selebihnya mengenai gugatan perceraian, nanti Pak Ridwan Kamil akan menunjuk kuasa hukum sendiri. Nah, silakan nanti teman-teman akan menanyakan lebih lanjut mengenai gugatan Ibu Atalia kepada beliau. Satu hal yang kami selaku kuasa hukum hanya mau menyampaikan, mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil mampu menghadapi cobaan yang maha berat ini. Ya, kita prihatin juga yang selama ini ya tentu pemberitaan ABC dan segala macam disampaikan, toh akhirnya ada seperti ini. Ya kembali lagi ya kami sampaikan ya mudah-mudahan bisa dilalui Pak Ridwan Kamil dengan baiklah. Kami tahu ini percobaan maha berat untuk Pak Ridwan Kamil. Tapi untuk merespon gugatan perceraian itu, sekali lagi itu kewenangan penuh, nanti ada pengacara Pak Ridwan Kamil tersendiri yang khusus menangani itu. Yang pasti ya beliau akan menghadapi segala cobaan inilah. Gitu loh. Karena ini memang kan cobaan untuk beliau yang cukup luar biasa ya, maha dahsyat ya. Bagi kami ini nggak sembarangan orang juga mampu untuk menghadapi ini, luar dan dalam. Tapi ya mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan dengan baik. Ya kita doakan aja semoga ini bisa berjalan dengan bisa beliau menghadapi cobaan. Nggak gampang menghadapi problem seperti ini. Saya support beliau, mendoakan beliau sebagai kuasa hukum yang selama ini mendampingin untuk bagaimana beliau bisa mampu melewati semua ujian ini dengan baik. Keputusan
Keputusan Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil pun sudah mengejutkan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tahun ini tidak sedikit masalah yang dihadapi Ridwan Kamil dan Atalia. Namun, Atalia terlihat masih tetap mendukung Ridwan Kamil. Ketika semua masalah tersebut satu persatu terselesaikan, Atalia Justeru seakan memilih ingin meninggalkan Ridwan Kamil. Mengingat hal tersebut, psikolog Nur Cahyati pun coba menelisik alasan di balik Atalia yang akhirnya Justeru menggugat cerai Ridwan Kamil. Menurutnya, keputusan yang diambil Atalia tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang panjang. Psikolog Nur Cahyati juga menelisik berapa lama waktu yang dibutuhkan Atalia untuk sembuh dari luka pernikahannya. Jadi gini, kalau untuk seorang perempuan, istri, wanita yang memiliki kehidupan cukup stabil, dalam arti punya karir bagus, pendidikan bagus gitu ya, lalu punya kehidupan sosial juga yang bagus, maka pada saat memutuskan untuk berpisah ini kan pertimbangannya pasti sangat luas. Jadi wanita-wanita seperti ini memastikan bahwa keputusan berpisah ini bukan hanya dilandasi oleh emosi, bukan terprovokasi oleh hal-hal yang sifatnya dari eksternal gitu ya, tapi betul-betul dia pahami bahwa keputusan perpisahan ini memang satu, tidak merugikan dirinya, sudah melalui pertimbangan matang bahwa kalaupun nanti berpisah, dia tetap bisa menikmati kehidupan yang baik. Gitu. Jadi kalau lalu prosesnya panjang, ya memang sedemikian karena tadi butuh pertimbangan matang, persiapan, memikirkan konsekuensi gitu ya. Kalau saya ambil begini, dampaknya akan seperti apa? Saya harus melakukan apa untuk memastikan setelah proses perceraian itu tidak ada hal-hal yang membahayakan kehidupan dia ke depannya, aman untuk dia jalani ke depannya, terutama jika masih ada anak. Dalam prosesnya walaupun mungkin ada hantaman masalah, prosesnya kan tidak serta-merta untuk oke, kita berpisah. Di sisi lain, Atalia Praratya di tengah prahara gugatan cerainya atas Ridwan Kamil, ia tetap menunjukkan profesionalitasnya sebagai pejabat publik. Seolah rumah tangganya baik-baik saja, ia tetap melakukan aktivitas ke daerah pemilihannya, melakukan berbagai sosialisasi, termasuk sosialisasi perubahan undang-undang dan sebagainya di beberapa kota seperti Cimahi, Kota Bandung, dan Astana Anyar. Atalia terlihat seperti biasa, santai, penuh senyum, dan juga tampak bersemangat menjalani aktivitasnya. Seakan tidak ada masalah dengan rumah tangganya bersama Ridwan Kamil. Mengetahui kabar tersebut, tim intens investigasi pun melakukan penelusuran ke kediaman Atalia Praratya dan Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat kemarin.
Tak hanya warganet, bahkan ketua RT, tempat kediaman Bu Cinta, tetangga, hingga warga Bandung pun mengaku kaget mendengar kabar Atalia telah melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil. Semua seolah tak menduga Atalia akan menempuh langkah tersebut, yaitu menggugat cerai suami yang sudah 29 tahun menemaninya. Bahaya nanti ada himbauan. Ada udah berapa kali. Tadi teman-teman wartawan juga pada sini. Dijadwalkan besok. Jam berapa Pak? Jam 9. Siap. Katanya gitu ke pihak apa? Iya, Pak. Tadi sih ada beritanya gitu. Nah, emang setelah itu kan nggak ngikutin juga seperti apa. Apalagi kalau udah cerai kan ke ranah pribadi gitu ya deh. Jadi nggak bisa terlalu banyak ikut campur, nggak tahu juga seperti apa infonya. Bapak paling kalau berangkat kerja lewat aja gitu. Jarang interaksi dengan petugas jaga juga enggak. Jarang, ini kosong-kosong aja itu rumahnya. Terakhir ketemu kapan Pak ada di sini Pak? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Udah lama ya Pak? Udah lama aku pernah ketemu. Jaga sih ada, cuman kegiatan seperti apa nggak tahu. Kalau Ibu Atalia nggak pernah coba ada kegiatan apa di sini sama? Sini nggak ada. Udah lama, setelah itu nggak ada lah kegiatan apa lagi. Sangat pastinya tuh. Kita kan tahu semua juga buat ibu yang baik lah di sini kan, pejabat yang baik juga gitu. Ya mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik lah. Ya kan semua orang punya cerita hidupnya masing-masing, kita juga nggak bisa nolak kalau udah kejadian gitu. Ya doanya yang terbaik aja lah buat Pak RK, buat Cinta. Sebagai warga Jawa Barat cukup kaget lah, karena selama ini kan yang dilihat dari Ibu Atalia dan Pak RK itu kan cukup harmonis. Makanya sangat disayangkan lah kalau sampai terjadi. Kasihan anak-anaknya itu. Ya saya sebagai warga Bandung, warga Jawa Barat, mudah-mudahan lah beliau-beliau ini bisa rujuk kembali dengan melihat anak-anaknya, dengan karirnya. Ya kalau naik turun terkait dengan yang lain-lain kan itu kehidupan ya. Ya kami warga Bandung hanya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan rujuk kembali, rukun kembali, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sangat menyayangkan ya. Saya sebagai warga Bandung ya balik lagi berharap yang terbaik lah untuk keduanya. Kalau bisa rujuk, jangan sampai berakhir seperti itu. Kalau sebagai warga Jawa Barat kaget ya, soalnya kan mereka tuh romantis, pasangannya serasi, udah gitu ngelihat Ibu Atalia yang karirnya bagus banget gitu ya. Oh sayang banget kalau sampai perceraian terjadi ya. Semoga nggak terjadi gitu. Semoga nanti balik lagi dan baik-baik aja rumah tangganya gitu. Karena kan kalau dilihat dari karirnya udah bagus, udah anak-anaknya juga udah pada sukses ya. Ketika terungkap alasan Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa pula pernyataan Ayu Aulia yang mengaku siap menjadi saksi perceraian Atalia dan Ridwan Kamil? Mendengar kabar gugatan cerai yang dilayangkan Ibu Atalia Praratya atas Ridwan Kamil, Ayu Aulia yang namanya sempat diisukan dekat dengan Ridwan Kamil ikut berkomentar. Namun,
Ayu Aulia tidak terkejut lagi karena sudah pernah mendengar kisruh yang terjadi antara Ibu Atalia dengan Ridwan Kamil pasca munculnya Lisa Mariana dan membuat pengakuan soal anaknya. Bahkan Atalia Praratya sempat mencurahkan isi hatinya kepada Ayu Aulia bahwa dirinya merasa pusing menghadapi satu demi satu prahara yang menyasar Ridwan Kamil dari kasus dugaan korupsi, pengakuan Lisa Mariana, dan isu banyaknya perempuan yang diduga dekat dengan Ridwan Kamil selama ini. Ayu Aulia pun menduga bahwa kondisi Atalia saat ini sangat hancur hatinya. Amat sangat menyayangkan sih. Tapi sebenarnya aku udah tahu kalau memang sudah ada perdebatan itu dari kasus ini berjalan, sudah ada perdebatan dari pihak Bu Cinta dan Pak RK itu udah tahu. Cuma kan nggak mungkin kita bilang-bilang ya. Tapi kan nggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikir anak, lalu apa ya, semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar, itu aja sih. Aduh, kayaknya lagi hancur ya, bukan capek sih, lebih ke liar gitu, liar kali ya gitu. Pernah cerita apa tuh? Liar tuh apa sih bahasa Sundanya? Ya aduh pusing horean gitu, aduh nggak tahu kok bisa begini gitu kejadiannya. Karena mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya, mungkin nggak ngaku kali ya, ternyata pas udah tes DNA bukan anaknya, ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih, makin kesini makin kesana, makin kesini makin kesana gitu. Ya udahlah, ya capek lah jadi perempuan, saya juga capek, saya juga nggak mau. Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya, beliau juga smart, beliau juga punya karir yang bagus, pasti. Karena udah tahu. Ya kalau udah ada pergunjing-gunjingan ya pasti cerai lah ujung-ujungnya, apalagi gitu. Tapi aku cuma terkejutnya kenapa tidak dipertahankan itu aja. Terus kita nggak tahu ya, baru ketahuannya kemarin. Pas terkuak itu Kak? Iya terkuak. Ayu Aulia juga mengaku siap jika dirinya diminta untuk menjadi saksi dalam prahara perceraian Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama. Meski demikian, Ayu Aulia berharap agar Ibu Atalia diberi kesabaran dalam menghadapi prahara rumah tangganya dengan Ridwan Kamil. Tak hanya itu, Ayu Aulia juga berharap agar prahara rumah tangga mereka akan berujung rujuk. Siap insya Allah, karena saya pecinta kebenaran. Saya pecinta kebenaran, jadi saya akan terus membela kebenaran. Akan support yang sabar dulu. Memang kadang cinta tak seindah Milea dan Dilan. Itu aja. Semoga rujuk aja sih, itu syarat aku. Dan semoga Ibu Cinta diberi kesabaran lebih luas mudah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.